Oke, ini kita juga bahas timnas ya, yang masih ramai sampai hari ini ketika kemarin nama-nama pemainnya dibocorkan Untuk oleh yang laga FIFA ASEAN ASEAN tanggal ASEAN Cup. bulan September. 24 September Iya, ya, 24 iya, September. iya. Kemarin Om Ropan nih. Kenapa bisa bocor? Dan kenapa udah diumumin? Kan masih jauh nih laganya. Kenapa? Kenapa? Jangan tanya gua, Pak. Siapa yang bocorin? Ini melalui podcastnya Om Ropan, dia menyebutkan ini juga pemain-pemain yang akan dipanggil atau memperkuat timnas di FIFA ASEAN Cup. Om Ada Ropan 20 tahu dari mana? pemain. Ya dialah informasinya entah dari mana ya, mungkin dari langit ya. Tapi dibantah ya, Ya. Pak Sumarji. Di sana yang menarik nih, tidak ada Rizky Ridho, tidak ada Nadeo. Terus mungkin ini yang mungkin paling Heboh. menarik ya adalah Ricky Kambuaya akhirnya masuk lagi ini dalam daftar 26 yang disebutkan tadi. Gitu. Tapi kan kemudian akhirnya Pak Sumarji bilang belum final skuad yang ada saat ini. Ini baru coret-coretan sebenarnya. Baru coret-coretan. Ini kalau menurut Om Ais ya, Enggak. Tim pemain lokalnya berapa orang? 5 apa 6 sih? 5. Iya kan? Oh, sisanya naturalisasi. Iya, ya. Artinya cuman ada 5 pemain lokal. Lokal maksudnya ini yang lahir di Indonesia. Kelahiran Indonesia. Si Emil Aldero juga kelahiran Indonesia, kelahiran Lombok tuh. Kalau plus Emil berarti 6 pemain lokal. Sisanya semua naturalisasi. Sisanya semua pemain-pemain 20 pemain tuh yang lahir di luar negeri. Jadi termasuk JI Jazz semua tuh disuruh datang sini. Iya kan FIFA Window. FIFA Matchday. Semua pemain harus memperkuat atau memenuhi panggilan timnas dan klub wajib melepas di kalender FIFA. Cuma pertanyaannya, terlepas dari ini masih oret-oretan kah, masih kerangka kah atau apapun, apakah dengan tidak adanya nama-nama penting seperti Ridho yang merupakan vice captain, yang juga capsnya banyak, bahkan mungkin terbanyak saat ini di skuad saat ini ya, tapi tidak dipanggil. Apakah memang ini bagian dari evaluasi di ASEAN Championship? Ya kalau seandainya benar Ridho nggak dipanggil, ini mungkin karena 3 blunder dia yang dibuat di AFF ya, Piala AFF Ketika kemarin ya. kalah sama Vietnam. Iya, ketika kalah lawan Vietnam dia buat 2 blunder tuh. 2 blunder. Kemudian saat lawan Singapura 1 blunder lagi. Itu kan harusnya bisa dibuang tuh. Tapi dia delay bola, akhirnya tabrakan dengan Cahya Supriyadi jadi gol. 3 blunder mungkin ini yang bikin John Herdman mengevaluasi sehingga dia mencoret Rizky Ridho dari skuad FIFA ASEAN Cup ini. Tapi ini tidak berarti Ridho nggak bakal dipanggil lagi. Biasanya tuh pelatih saat tidak memasukkan satu nama dia masih pemain itu istirahat ya. Istirahat. Itu suruh berpikir introspeksi. Muasabah ya. Muasabah. Kenapa gua kemarin bikin blunder gitu ya. Iya. Sehingga memicu dia makin termotivasi. Betul, buat dia semakin termotivasi untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan ini liga kan belum jalan ya. Liga belum jalan, kemudian juga kompetisi itu bakal digelar tanggal 24 September. Masih terlalu lama lah. Tidak ada halangan yang memungkinkan Ridho misalnya untuk tidak bisa dipanggil timnas gitu ya. Tidak cedera, tidak sakit gitu misalnya. Ya minimal cadangan lah ya. Iya enggak, maksudnya gini loh. Idealnya pelatih lihat dulu nanti tuh di kompetisi. Kan paling enggak untuk sampai tanggal 24 September itu kan masih ada paling enggak 1-2 pekan lah. Matchday 1, matchday 2 lah di Super League. Dia bisa lihat tuh siapa-siapa pemain yang ini bagus nih. Dan dia bisa lihat Ridho bisa bounce back nggak saat bersama Persija. Itu nama-nama yang back belakangnya siapa sih? Ada JIZ. Nah ini makanya, ini kan pure kalau memang titik beratnya adalah blunder-blunder tadi, apa memang ini kesalahan individu? Ini kan pasti juga sistem pertahanan. Kita bicara pertahanan itu sistem, bukan hanya 1-2 orang. Apalagi kita lihat tandemnya siapa. Beda banget soalnya Ridho ketika mainnya sama JIZ, terus sama Hubner gitu loh. Ini kan pairingnya juga. Ridho sama Jordi Amat.
Iya, Kemarin Usianya udah ngos-ngosan juga dia. ya kemarin kan Rido tuh waktu lawan Vietnam, Rido Jordi Amat ya. Rido dimainkan di sebagai center back kanan ya. Jordi Amat yang di tengah. Waktu lawan Singapura, Rido yang di tengah, di kanannya si Wahyu ya, Wahyu Pras. Ya mungkin itu sih salah satunya, Rido ini masih nggak klop dengan tandemnya di belakang. Kalau bareng Jay Ijaz kan ini bagus. Asik dia mainnya. Dia Jay Ijaz kemudian Justin Hubner ini menjadi trio yang bagus saat kualifikasi Piala Dunia kemarin. Iya. Oke, Kambuaya. Om Ais, lihat apa pertimbangannya? Kalau menurut gua sih Kambuaya memang layak dipanggil. Iya, apakah berarti John Herman butuh tambahan gelandang kreatif di Liga Indonesia? Mungkin kemarin dia lihat, dia baru sadar tuh, ini kan Kambuaya dari 7 pertandingan ya, udah total 7 kalau nggak salah ya, bersama John Herman ya. 7 pertandingan 4 di uji coba dan 3 di Piala AFF. Itu Kambuaya nggak pernah dipanggil. Masuk, coret, selalu begitu. Nah, mungkin kemarin saat di Piala AFF tuh kelihatan Tom Hai nggak ada penggantinya. Jadi saat Tom Hai dia kecapean, dia deadlock, itu nggak ada gantinya. Nggak ada di bench pemain yang punya karakter seperti Tom Hai. Dan Kambuaya tuh orang yang pas. Artinya ini bisa juga menjadi plan B ketika misalnya Tom Hai sudah diantisipasi oleh para pemain lawan. Betul. Karena Kambuaya punya karakter itu. Kenapa John Herman nggak bisa baca itu dari dulu ya? Padahal dia udah suka naik di atas tribun kan. Mungkin kurang tinggi. Gimana kemudian naik lebih atas lagi biar lebih helikopter view gitu loh ngeliatnya. Nggak kelihatan justru Pak. Kecil nanti. Ya mungkin kemarin kan juga masih melakukan eksperimen gitu ya. Dan skuad yang dipanggil juga kan merupakan pilihannya dia lah. Kayaknya yang ini ASEAN FIFA ini harus juara kayaknya. Harus juara. Nggak bisa enggak. Dia tuh udah ngomong di sini di FIFA ASEAN bakal juara. Kalau kemarin di ASEAN Championship atau AFF dia bilang di sini belum lah, kita mau lihat dulu baru nanti ditargetkan juara karena ini yang resmi kan. Yang ada di FIFA Matchday. Iya, harusnya sih sebetulnya kalau saya lihat kemarin dia terlalu pede ya. Ini kemarin di Piala AFF kita skuad paling mewah loh. Dibanding dengan negara lain. Dibanding skuad timnas Indonesia yang pernah ada di Piala AFF. Sepanjang sejarahnya. Sepanjang sejarah. 12 pemain keturunan, ya kan? Kemudian nggak ada pembatasan. Dulu Alfred Riedel 2016 setiap klub hanya mengizinkan 2 pemain. Oh iya. Iya kan? Benar. Kemudian Sintayong 2023 hanya dikasih pemain-pemain U22, U23. Ini kemarin. Itu skuad paling mewah. Nggak ada klub yang menolak melepas. Semua diizinkan dan semua pemain-pemain terbaik di liga yang mau diambil sama John Herman dikasih. Iya, kemudian terus kan akhirnya media Vietnam bilang kita naturalisasi nggak sebanyak Indonesia, tapi kita naturalisasinya berhasil. Paling cuma 3 atau 2 ya. Makanya ini tamparan buat Herman. FIFA ASEAN harus dimenangkan supaya pembuktian buat dia. Kalau saya sih, kalau ASEAN FIFA dia nggak juara juga, ganti aja. Ganti. Sepakat. Walaupun targetnya misalnya adalah Piala Dunia 30. Ya nggak usah ngomongin Piala Dunia dah. ASEAN yang kagak juara. Dengan Jay Ijaz, Hubner, Ole Ramney dan lain-lain itu nggak juara juga ya. Betul. Bangetan dengan Danur Window. Kita butuh trust ya. Udah sakit lah. Kita butuh trust ya. Artinya masyarakat, publik sepak bola Indonesia butuh kepercayaan itu. Kalau misalnya di 2 turnamen ASEAN di tahun yang sama beruntun tidak bisa dimenangkan satupun oleh John Herman, ini kan akan menurunkan tingkat kepercayaan kita ya. Herman sanggup nggak sih sebenarnya nanti bawa Indonesia ke Piala Dunia? Bener. Layak nggak sih? Gitu dengan skuad yang melimpah ini, yang semewah ini. Tapi memang kita mesti antisipasi nih. Kan waktu Piala Dunia 2022 saat John Herman pegang timnas Kanada. Itu rame kan kritik terhadap Herman dari jurnalis Kanada. Saat itu dibilang bahwa John Herman ini terlalu naif. Maksa nyerang, tapi melupakan pertahanan. Padahal yang dilawan tuh Kroasia. Iya. Dan kelemahannya itu sama seperti timnas Indonesia tuh. Kroasia defend, counter, serangan balik gol. Begitu. Dan disebut juga John Herman ini pandai untuk memotivasi. Dia adalah seorang motivator, tapi dia bukan seorang pelatih ulung. Oke, harusnya dia barengan Mario Teguh.
Itu. Itu. Sobat-sobatku yang super. Mari kita dengarkan John Herman memberikan motivasi buat kita semua. Sahabat Super, silakan. John Herman. Itu. Tapi kan ini bagus sebenarnya. Kalau misalnya di halftime, biasa kan di situ wejangan, azimat, apapun lah yang diomongin sama pelatih ketika timnya nggak maksimal di babak pertama, masuk babak kedua, kita butuh pelatih semacam itu. Betul. Udah bukan lagi ngomongin soal Saya taktikal cuma gitu. khawatir nanti begitu penampilan timnas di bawah John Herman kurang bagus dan Sintayong di Persija ternyata menang. Wah, terus. ini seru nih. Udah, di tujuan Indonesia. Rame udah. Bener-bener itu rame tuh. Itu bakal rame itu. Back STY Iya. gitu. Ini udah dari sekarang udah gitu, udah rame rame. sebenarnya. Ini Persija nakal juga nih ya. Bahkan Biar seru sih memang. Tapi nggak apa-apa, kita butuh Sintayong biar ada variasi. Iya, iya. Gitu, buat ada tekanan buat John Herman juga. Dan memang betul sih kalau kita lihat harusnya kalau FIFA ASEAN Cup nggak juara ya udahlah. John Herman Nggak usah kasih waktu lagi. nggak usah kasih waktu lagi. Karena gini loh, kita dengan skuad yang sebelum sekomplit ini ya, Iya. belum ada Ole Romani, belum ada Kevin Dick, Iya. belum ada Emil Audero, 3-0 kita menang di Hanoi Di Hanoi. lawan Vietnam. Pelatihnya siapa? Pelatihnya ya itu yang Persija sekarang. Kalau sampai ASEAN Sintayong ya. FIFA ini nggak menang lagi, kembalikan Patrick. Patrick SpongeBob. Iya. Artinya kan udah nggak ada waktu lagi bagi Herman untuk mencoba-coba. Dia udah lihat lah FIFA Matchday sebelumnya ketika laga uji coba atau persahabatan lawan mana aja itu? Lawan Mozambik, lawan Oman, Saint Kitts Nevis, Bulgaria. Ya. Plus ASEAN Championship kemarin atau AFF kemarin. Udah cukup waktu buat dia untuk meramu dan meracik tim, plus juga gaya bermain seperti apa, sistem permainan seperti apa yang cocok ya. Skuadnya sudah ada tersedia dan kita bukan di eranya Sintayong lagi ketika pada saat itu. Striker belum ada nih. Iya. Gelandang breaker belum ada. Akhirnya dapatlah Ole Romani, dapatlah Joey Pelupesi. Mitchell Baker sekarang ada. Coba John Herman disuruh melatih pada saat PSSI dilatih Neil Major. Waktu itu Coba tuh bayangin. Waktu itu pemainnya siapa aja ya? Masih Boas ya? Andik ya? Boas nggak main. Boas Buat timnas sebelah. Oh iya. Iya. Waktu itu tuh yang Itu lumayan loh Neil Major. Itu yang juara Semen Padang ya waktu itu ya? Men Padang juara. Itu Neil Major termasuk oke loh. Tapi nggak lolos juga. Nggak lolos, cuman dengan skuad seadanya itu, Ngalahin Singapura dia bisa ada perlawanan lah gitu ya. Iya, nah. Tentunya hebat-hebat kan main di grup sebelah. PSSI sebelah gitu. Berarti setelah skuad Indonesia semewah ini, tapi juga pelatihnya nggak bisa ngeluarin performa terbaiknya, berarti ya mungkin kita bisa melihat John Herman ternyata nggak sejago itu. Nggak sejago yang kita bayangin gitu, atau nggak sejago di Kanada, atau mungkin dia belum bisa adaptasi dengan kultur Asia Tenggara. Betul. Itu mirip ketika MU dengan skuad mewah dilatih David Moyes. Iya, benar. Iya. Tapi itu kemarin kan ada cuplikan Netflix tuh. Katanya awalnya Mourinho yang yang mau dibidik. Awalnya yang ditawarin sama Sir Alex tuh Mourinho. Cuman Mourinho udah keburu di Chelsea. Dia nggak mau balik, istilahnya Chelsea minta dia balik lagi. Iya. Dan dia pada saat pindah ke Chelsea alasannya karena di Madrid dia kan dihinakan. Dihinakan. Terus dia butuh tempat yang mencintai dia. Dan tempat yang dimencintai dia Chelsea itu. Oh, di situ kan dia dapat wewenang penuh, dia dapat respect, dapat keleluasaan. Ternyata pelatih model kayak begitu aja masih butuh rasa sayangnya gitu. Betul, bisa loh. Jadi butuh dicintai, butuh dipercaya gitu. Apalagi pelatih yang masih baru-baru. Tapi kalau kita lihat ya, ini bicara John Herman, Indonesia ini 3 kali dilatih oleh pelatih Inggris. John Herman yang ketiga nih. Iya. Inggris Raya ya, tapi dari 2 kali pengalaman sebelumnya nggak ada yang pernah sukses. Sebelumnya siapa? Peter Witt ya. Peter Witt sukses juara Piala AFF di Thailand. Di Indonesia 2 kali Piala AFF zong. Ya. Satu lagi siapa Om? Simon McManamy. Oh iya. Kan Britania Raya kan.
Itu setelah dari Persija ya? Setelah dari Bayangkara. Setelah dari Bayangkara. Bukan pelatih Filipina juga dia. Sempat Filipina kan? Filipina dulu kan yang sukses bawa Filipina sampai semifinal. Ya, dan hasilnya gagal. Oke, udah gitu lihat ya pembagian grup di FIFA ASEAN ini. Indonesia kan di grup A, tuan rumah. Lawannya adalah Malaysia, Singapura, terus Bangladesh. Nah, di grup B-nya baru tuh Thailand, Vietnam kumpul tuh di situ. Artinya ini kan satu jalan yang sebenarnya memudahkan Indonesia nggak sih menurut Om Ais? Karena dari grup ini nggak ada semifinal, langsung final. Jadi juara grup langsung final. Ini tantangannya di sini nih. Harusnya di atas kertas ya. Kalau kita bandingkan apple to apple antara Malaysia, Singapura, Bangladesh ya. Dengan skuad full tim kita, Indonesia di atas. Harusnya. Apalagi tuan rumah lagi. Iya kan? Harusnya kita juara grup, entah nanti di final kita lawan Vietnam ataupun Thailand lah ya. Harusnya tetap menang. Dengan skuad full ya. Ya, dengan skuad full ya. Skuad full. Tapi dengan kegagalan kemarin ini akan masih menjadi bayang-bayang nggak sih? Atau menjadi pressure? Karena ini adalah fase yang sangat krusial nih, transisi. Kalau ini lolos nih, kepercayaan diri pemain, headman juga semua akan meningkat drastis. Pasti. Tapi kalau ini gagal, tahu kan tekanan publik seperti apa? Iya, kemarin aja udah banyak yang bilang John Hartman out kan. Karena awalnya kan kita di ekspektasinya tinggi nih, juara untuk pertama kali dengan skuad mewah, akhirnya kita bisa juara, pecah telur AFF pertama kali. Nggak taunya sama Vietnam pecah piring. Kartu kemerdekaan. Cuman ya udahlah. Kalau saya sih ya ASEAN FIFA ini harus juara. Kalau nggak juara ya karena kita memang harus tega juga, karena Josepan kan dibayar. Ya kalau Josepan tuh cuma-cuma latih di sini, dia kan dibayar. Bahan bayar kan pakai uang pajak kita juga, ya kan? Kita boleh dong mempertanyakan, Bang Ete ini bagaimana nih? Gitu. Tapi evaluasi Kemenpora terhadap PSSI udah, maksudnya Kemenpora udah manggil ketua ini PSSI lagi. Agak bingung tuh manggilnya gimana tuh. Ya kali udah. Sebenarnya tiap hari. Minimal sambil nyisir, ngadep kaca gitu. Oke, itu dia untuk timnas. Jadi ketika dipanggil Menpora, ketua PSSI-nya lagi di gini aja ya. Diam aja, gimana itu? Terus dia pindah gantian di posisi sini. Enggak, kayak gitu. Oh iya, ganti. Kalau kalian targetnya apa? Timnas harus juara di FIFA ASEAN, dan kalau misalnya ternyata nggak juara, menurut kalian selanjutnya harus gimana? Apakah Herman out atau Ketum lanjut? Iya dong, Ketum lanjut dong. Kan baru ada nanti 2027, Pak.